Ya, selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama saya di sini. Baiklah, lewat tutorial kali ini saya akan mencoba mengulas eh, teknik dasar dalam overlay ya. Teknik dasar dalam overlay sekalian trik untuk mengatur ya, trik untuk mengatur atribut tabel, atribut tabel dari layer yang sudah kita overlay. Bagaimana cara mengcopy field, bagaimana cara cepat untuk menamai field, mengcopy field dan yang lain-lain seperti itu. Oke, untuk itu kita mulai saja. Ya, ini saya sudah berada di tampilan ArcGIS ya. Kemudian saya akan panggil data saya. Jadi saya punya data. Oke, batas administrasi Provinsi Gorontalo ya, yang meliputi desa, kecamatan, dan kabupaten. Ya, kita lihat. Ini adalah administrasi Provinsi Gorontalo. Kalau kita lihat atributnya, nah seperti ini ya, atribut tabelnya. Teman-teman bisa lihat dan mungkin nantinya disesuaikan dengan data teman-teman. Nah, kalau ini saya mencoba mengulas materi ini dengan objek yaitu batas administrasi Provinsi Gorontalo, yang kemudian nantinya akan saya overlaykan dengan peta digital kawasan hutan Provinsi Gorontalo yang SK terbaru ya, sesuai dengan pemutahiran. Jadi Provinsi Gorontalo itu sudah ada SK pemutahiran ya, pemutahiran batas kawasan hutan itu SK 6030. Jadi kita lihat datanya seperti ini. Oke, kawasan hutan 6030. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Oke, jadi nantinya kawasan hutan ini akan kita overlay dengan batas administrasi Provinsi Gorontalo seperti itu. Oke. Nah, jadi kita mulai ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, overlay. Saya sudah timpakan di sini dan kita langsung masuk di proses overlay. Jadi kita buka geoprocessing ini. Jadi teman-teman lihat di menu geoprocessing ya. Ya, ini menu geoprocessing. Kemudian di sini ada bermacam-macam tools. Jadi saya pilih intersect. Nah, mungkin teman-teman bisa mencoba. Jadi saya pilih intersect, kemudian kawasan hutan saya overlay dengan batas administrasi. Nah, oke. Kita coba. Nah, nantinya akan muncul layar baru ya, hasil overlay. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah proses loading ya. Proses loading dari aktivitas yang sementara kita lakukan, yaitu dalam hal ini overlay. Jadi loadingnya ada di sini, teman-teman bisa lihat. Kalau masih posisi seperti ini berarti dia masih berproses. Oke. Oke. Ini adalah layar baru. Teman-teman bisa lihat, ini sudah teroverlay ya. Jadi untuk layer yang tadi, yang kawasan hutan sama batas administrasi, saya uncentang saja, atau kalau perlu saya remove aja ya, biar nah seperti itu. Nah, ini kita lihat ya. Ya, ini sudah teroverlay, teman-teman bisa lihat. Saya open atribut. Nah, ini adalah ini adalah atribut datanya. Nah, seperti ini sudah tergabungkan ya. Jadi kita sudah melihat kita sudah bisa melihat data kawasan hutan per desa ya, ataupun per kecamatan ataupun per kabupaten seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat atribut tabelnya. Jadi kalau misalnya kita short ya, kita short. Nah, seperti ini. Ini kita short yang nama-nama desanya mulai dari huruf A ya, sesuai abjad ya. Oke. Ini kita lihat. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Jadi itu sekilas ya proses overlay. Yaitu di situ saya menggunakan intersect. Nah, kemudian yang berikut kita coba menghapus field-field yang sudah tidak penting ya. Nah, kemudian kita akan praktekkan bagaimana cara cepat untuk kita membuat field, kemudian kita mengcopy field. Seperti itu. Nah, ini mungkin saya hapus. Yes. Oke. Mungkin ini juga saya hapus.
seperti itu. Ini saya hapus ya. Kemudian ini juga saya hapus. Ini kecamatan sudah double ya, kecamatan. Oke, saya hapus saja ya, seperti itu. Ini saya hapus. Oh sorry, ini tidak bisa ya. Oke, kemudian ini saya hapus. Ini saya hapus ya, tinggal right click aja ya, kemudian di fieldnya di delete ya, seperti itu. Oke, ini saya hapus. Oke, ini juga saya hapus. Sip, ini juga saya hapus ya, ini saya hapus. Oke, ini juga saya hapus. Oke, pokoknya field yang sudah tidak penting bisa teman-teman hapus ya. Nah, ini juga saya hapus. Nah, saat teman-teman mendapati kasus seperti ini, nah ketika kita akan delete, kemudian ini tidak bisa di delete ya, mungkin ini bawaan dari data hasil overlay. Nah, ini kita lihat tidak bisa di delete. Jadi langkahnya adalah kita ekspor dulu ya, kita ekspor dulu mungkin ke folder lain atau folder yang sudah kita buat. Jadi seperti ini, masuk di table of content, kemudian right click, kita pilih data, kemudian kita ekspor data. Nah, kita ekspor data ya. Jadi kita lihat ya, misalnya saya masukkan di folder ini ya, saya masukkan saja di folder latihan. Saya ada folder ya, folder latihan. Kemudian ini tipe penyimpanannya kita ubah ya ke save file. Kemudian ini kita ganti nama, misalnya overlay KH Prof ya, seperti itu. Oke, save saja, kemudian oke ya, kita masukkan di table of content ya. Nah, seperti itu. Oke, yang lama kita bisa hapus, right click, kemudian kita remove. Nah, sini kita sudah memiliki data hasil ekspor. Jadi kita tinggal buka, kita right click, kita coba open attribute. Nah, ini yang tadi kan, jadi kita hapus saja. Nah, ini sudah delete fieldnya sudah aktif. Jadi tinggal kita delete terus yes. Oke, hektar boleh kita hapus. Ya, seperti itu. Nah, kode unsurnya ya kita hapus saja ya, tidak penting. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi untuk objeknya saya hapus juga. Nah, oke, sekarang kita akan praktekkan bagaimana cara kita untuk mengcopy field ya. Jadi misalnya di sini fungsi kawasan hutan, kita akan copy. Jadi kita akan buat field baru ya. Misalnya saya buat field baru dulu. Jadi di sini table option kita add field. Kemudian ini namanya misalnya saya kasih nama fungsi ya, fungsi kawasan misalnya. Oke, atau kawasan hutan ya. Kemudian kita kasih teks. Oke. Oh, terlalu panjang ya nama fieldnya, jadi kawasan HTN lah ya, singkat ya. Ya, seperti itu. Oke. Jadi kita oke. Oh, masih panjang juga, atau kita singkat misalnya kawasan HTN ya, misalnya seperti itu ya. Oke, teks, kemudian kita oke. Nah, ini sudah bisa ya. Kemudian kita buat field baru lagi ya, kita buat field baru ya, kita buat field baru. Kemudian sama teks, kemudian kita kasih nama misalnya singkat ya, fung ya, itu ya, singkat fungsi maksudnya. Nah, seperti ini. Jadi di sini kita akan masukkan data kawasan hutan ya, misalnya seperti ini. Jadi nanti field ini akan kita copy ke sini, tapi kita tidak lagi menulis satu persatu. Jadi kalau kita tulis satu persatu, ini kan banyak ya teman-teman. Kalau kita tulis satu persatu, nah ini banyak. Jadi maksudnya kita akan mengcopy ya, kita akan mengcopy sesuai field yang di sini. Jadi kita akan copy ke sini. Nah, kemudian yang singkat fungsi ini
field yang ini, jadi yang singkatannya. Jadi misalnya hutan suaka alam dan kawasan pelestarian alam disingkat HSA dan KPA. Jadi ini juga akan kita copy di sini di fungsi ini. Jadi caranya simple ya, teman-teman bisa lihat. Oke, teman-teman bisa lihat. Nah ini kita klik kiri dulu ya, terus kemudian kita right click, kita klik kanan, kita pilih field calculator, kemudian yes. Nah jadi di field ini, di nama-nama field ini, field mana yang akan kita copy ke field yang baru. Jadi misalnya tadi yang ini ya, fungsi kawasan. Oke, yang fungsi kawasan. Jadi kita tinggal klik ya seperti itu. Kita tinggal klik seperti itu, kemudian kita oke. Nah seperti itu teman-teman, trik untuk mengcopy ya, trik untuk mengcopy field ke field yang lain. Nah kemudian yang berikut untuk singkatan fungsi sama juga ya, sama juga prosesnya. Jadi ya, right click seperti tadi, kemudian kita field calculator, yes. Nah kita cari yang field yang singkatan tadi yang akan kita kopikan ke field yang baru, yaitu ini ya, yang fungsi. Kalau tadi kan fungsi kawasan, kemudian ini yang singkatannya. Nah seperti itu, kita tinggal klik saja, kemudian kita oke. Yes, itu cara mengcopy field ya. Ya seperti itu. Kemudian kita lihat lagi kalau field mana yang bisa kita copy. Nah mungkin provinsi ya, ya provinsi saja karena ini tertera provinsi _1. Jadi kita coba buat field untuk provinsi. Provinsi ya, double option, kemudian add field, tipenya kita ubah teks, kemudian sini namakan provinsi ya seperti itu, atau huruf besar ya, kapital provinsi. Nah kita oke ya seperti itu. Nah sekarang kita copy lagi ya, kita copy field provinsi yang lama, kita akan copy ke field provinsi yang baru. Sama field kalkulator, yes. Nah kita cari field provinsi yang akan kita kopikan ke field provinsi yang baru ya. Ini ya, ini yang provinsi 1 ini. Oke, ini dihapus saja. Kemudian provinsi 1, oke. Ya seperti itu ya. Nah, kita bisa lihat. Kemudian kalau sudah, berarti yang provinsi 1 ini kita delete, dan yang kau ini kita delete juga, kemudian yang fungsi ini kita delete juga. Nah seperti itu ya, ini kita sudah memiliki field baru ya. Nah kemudian yang luas hektar kita klik kiri, tahan, kemudian kita drag ya, kita pindahkan ke situ. Nah seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat luasannya. Luasannya ini karena mungkin telah melalui proses overlay sehingga terbentuk layar baru. Jadi luasannya kembali tidak beraturan ya. Jadi ini bisa kita setel. Jadi kita hitung kembali, misalnya kita klik kanan di sini, kemudian kita calculate geometri, kita yes. Nah di sini terkunci teman-teman. Untuk calculate geometri yang koordinat sistemnya terkunci. Jadi kalau misalnya mengalami masalah seperti ini, untuk layarnya ini harus kita setting dulu ya. Saya di layar, teman-teman klik kanan saja, kemudian masuk di properties. Nah ini kita setting dulu sistem koordinatnya atau koordinat sistemnya. Jadi masuk di koordinat sistem, kita lihat. Nah ini masih menggunakan koordinat sistem secara umum ya, secara umum yang digunakan itu WGS 84. Nah kita ubah ke koordinat sistem yang sesuai zona. Jadi kalau provinsi Gorontalo itu dia zona 51 North ya, zona 51 Utara. Jadi kita pasangkan zona 51 Utara ya, seperti di pelajaran sebelumnya mungkin sudah teman-teman lihat di pelajaran mengenai digitasi ada. Untuk membuat save file atau data digital baru, kita juga perlu menyeting koordinat sistem. Jadi langkahnya seperti itu. Kita masuk saja di koordinat sistem, kemudian kita cari yang zona 51. Kalau saya di provinsi Gorontalo zonanya zona 51 Utara. Jadi tempatnya ada di sini ya. Ya ini proyek koordinat sistem, kemudian kita pilih UTM, kemudian kita pilih yang WGS 84. Nah kita pilih yang North ini ya, North. Bisa kita lihat di sini semua adalah zona utara ya, atau zona N. Jadi saya pilih yang 51. Nah kemudian kita oke. Nah kalau sudah seperti itu, mari kita hitung lagi ya.
kita klik kanan lagi, kita right click, kemudian kita calculate geometry, yes. Nah, ini sudah aktif teman-teman. Jadi kita bisa lihat koordinat sistem yang zona 51N sudah muncul di sini. Nah, ini unitnya sudah bisa kita setting. Oke, kita mau menghitung berdasarkan luas hektar. Ya, tinggal kita pilih hektar, kemudian kita oke. Kemudian kita yes. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini teman-teman bisa lihat. Oke, kita sudah menyeting luasannya. Kemudian kalau masih ribet kita melihat terlalu banyak angka di belakang koma, jadi kita tinggal setting aja. Jadi di atribut tabel sini juga bisa membuat settingan jumlah angka di belakang koma dari luasan. Jadi kita right click lagi, kemudian kita properties. Nah, seperti ini kita masuk di numerik. Ini ya teman-teman bisa lihat, ini numerik. Nah, kemudian di sini di numerik ini, di kolom ini kan number of decimal place. Jadi kita akan menyeting beberapa angka di belakang koma. Kalau ini kan 6, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini kan ada 6 ya, 2, 4, 6. Jadi 6 angka di belakang koma. Jadi saya akan setting menjadi 2 misalnya. Ini tinggal kita kurangi. Ya, seperti itu. Kalau kita mau menambah ya kita tinggal tambah seperti ini. Kalau kita mengurangi, kita tinggal klik panah bawah. 2 ya. Oke, sip. Kalau sudah 2, kita oke saja dan kita oke. Nah, dia berubah di sini teman-teman. Jadi tinggal 2 angka di belakang koma. Nah, seperti itu ya cara mengeditnya. Mudah-mudahan sampai situ teman-teman bisa mengikuti. Ya, seperti ini ya. Oke. Nah, ini kita bisa urutkan ya dari abjad yang paling awal ya. Nah, seperti ini. Jadi kita klik kanan tadi, kemudian short. Kalau short descending seperti ini, nah dia akan mulai dari abjad yang paling akhir seperti itu. Kita short descending. Nah, seperti ini. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi begitulah cara overlay sekaligus kita mengedit atribut tabel dari layar hasil overlay kita. Oke, mudah-mudahan sampai situ bisa diikuti dan kiranya channel ini bisa lebih bermanfaat ya, untuk kita sama-sama saling berbagi ilmu, kita sama-sama saling belajar, sama-sama saling tukar pikiran mengenai sistem informasi geografis, terutama segala sesuatu yang menyangkut dengan teknik-teknik dalam perpetaan. Oke, terima kasih dan salam sehat.